Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Kalian tentunya sudah berdoa tadi ya, membaca firman, sudah senang. Dan hari ini kita mau melanjut pada tema 3, subtema 2. Dengan judul pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Nah, di sini ada muatan IPA. Kita akan bicara hari ini tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Dan juga di muatan bahasa kita bicara melanjutkan tentang iklan ya. Anak-anak, kita mau tahu dulu gangguan pada organ pencernaan manusia itu apa saja, sakit apa saja ya. Pertama, kita lihat gangguan pencernaan pada gigi ya. Nah, gigi merupakan kondisi munculnya rasa nyeri pada sekitar gigi dan rahang yang mempunyai tingkat keparahan yang bervariasi. Umumnya, rasa sakit gigi bisa terasa ketika pengidap mengkonsumsi makanan atau minuman yang terlalu panas atau dingin, serta terjadinya pada malam hari. Dan kedua, yaitu sakit sariawan. Sakit sariawan disebut juga sakit stomatitis. Nah, apa itu? Yaitu salah satu permasalahan pada mulut yang sering dialami banyak orang. Sariawan merupakan peradangan pada mulut yang terasa nyeri sehingga bisa mengganggu pengidapnya untuk makan, berbicara, dan tidur. Sariawan bisa muncul di mana saja, di dalam mulut, termasuk di dalam pipi, gusi, lidah, bibir, dan langit-langit mulut ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu MAH atau radang lambung. Nah, ini ada gambar lambung ya. Lambungnya yang sedang bermasalah, terkena gangguan. Sakit MAH atau dispepsia adalah gejala penyakit berupa rasa nyeri dan panas pada lambung yang terjadi akibat sejumlah kondisi. Nah, kondisinya apa saja? Nanti kita belajar. Di bawahnya ada ya. MAH itu disebabkan oleh luka terbuka pada lambung dan infeksi bakteri Helicobacter pylori. Nah, gejalanya apa saja? 1. Muntah. Kedua, sulit menelan. Yang ketiga, nyeri ulu hati. Keempat, berat badan turun tanpa sebab. Jadi semakin kurus karena pencernaannya terganggu. Bagaimana cara mengatasi MAH? Nah, sakit MAH itu bisa diatasi dengan cara makan secara perlahan dalam porsi yang kecil. Jadi makan nggak usah tergesa-gesa sehingga mengunyahnya kalian bisa lebih baik ya. Kedua, batasi mengkonsumsi makanan pedas dan berlemak. Ketiga, kurangi minuman berkafein, hindari obat-obatan yang menyebabkan nyeri lambung. Nah, berikut adalah penyakit diare atau sering BAB ya. Diare merupakan suatu kondisi ketika pengidapnya melakukan buang air besar atau BAB lebih sering dari biasanya. Nah, faktornya apa saja yang menyebabkan seseorang diare? Nah, beberapa faktor berikut Ibu sebutkan. Pertama, jarang mencuci tangan setelah ke toilet. Kedua, penyimpanan dan persiapan makanan yang tidak bersih. Ketiga, jarang membersihkan dapur atau toilet. Keempat, sumber air yang tidak bersih. Terus yang kelima adalah makan makanan sisa yang sudah dingin. Berikutnya adalah tidak mencuci tangan dengan sabun. Nah, anak-anak, ini faktor-faktor yang menyebabkan orang diare. Oleh sebab itu, kalian harus menjaga kebersihan ya. Nah, gejala diare apa saja? Nah, feses atau kotoran, lembek dan cair. Terus nyeri dan kram perut. Kemudian mual dan muntah,
disertai sakit kepala. Nah, terus kehilangan nafsu makan, haus terus-menerus. Nah, terakhir di fesisnya ada darah ya, bercampur darah. Tuh, kalian bisa amati ya penyakit-penyakit yang mengganggu organ pencernaan ini. Yang kelima yaitu penyakit disentri. Disentri adalah radang usus yang menyebabkan diare disertai darah atau lendir. Nah, beda dengan diare ya, disentri ini di radang usus ya, ususnya. Kalau tadi diare pada lambung ya. Oke. Berdasarkan penyebabnya, disentri terbagi menjadi dua jenis, yaitu disentri baciller atau sigelosis terjadi ketika tubuh terinfeksi oleh bakteri Shigella. Nah, itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah disentri amoeba atau amoebiasis. Nah, terjadi ketika tubuh terinfeksi Entamoeba histolytica, yaitu amoeba yang banyak ditemukan di daerah tropis. Seperti di Indonesia ini adalah daerah tropis ya. Nah, gejalanya apa saja sampai disentri itu dikatakan parah? Disentri yang disertai dengan darah atau diare yang cukup parah. Yang kedua, sakit saat buang air besar. Ketiga, muntah berulang-ulang. Lalu demam tinggi, penurunan berat badan secara drastis. Berikut, memunculkan gejala dehidrasi sehingga merasa sangat kehausan, pusing, jantung berdebar. Nah, ini berbahaya ya. Keenam, yaitu penyakit sembelit atau konstipasi. Konstipasi atau sembelit adalah gangguan pencernaan akibat penurunan kerja usus yang ditandai dengan keluhan buang air besar atau BAB tidak lancar dalam jangka waktu tertentu. Nah, biasanya kita yang sehat itu BAB paling tidak 1 kali ya dalam sehari. Nah, kalau 1 hari belum BAB berarti kita harus waspada apakah kita terkena gangguan sembelit ya. Apa penyebabnya sembelit itu? Nah, konstipasi menandakan kotoran yang melewati usus bergerak lebih lambat dari biasanya, sehingga kotoran menjadi lebih keras dan kering, jadi susah BAB-nya ya. Ketujuh, sekarang apendisitis. Apendisitis adalah kondisi di mana infeksi terjadi di umbai cacing. Bukan cacingan ya anak-anak, di umbai cacing atau disebutnya usus buntu ya. Radang usus buntu itu apendisitis adalah peradangan usus buntu, sebuah organ yang merupakan tabung sepanjang 1,5 cm atau 1,5 cm, 1 meter lebih ya, membentang dari usus besar. Nah, ini pada ujungnya tuh ya yang ada tanda lingkaran. Tanda lingkaran. Nah, ini adalah usus buntu anak-anak ya. Apa yang menyebabkan radang usus buntu? Nah, penyakit usus buntu terjadi karena rongga usus buntu mengalami infeksi. Dalam kondisi ini, bakteri berkembang biak dengan cepat sehingga membuat usus buntu meradang, bengkak hingga bernanah. Nah, anak-anak sering dengar operasi usus buntu ya. Nah, itu yang dipotong, yang dioperasikan ya, yang dibuang itu ususnya. Nah, jangan sampai ya anak-anak ya. Tetap jaga kebersihan alat-alat makan dan juga jaga kesehatan tubuh. Yang kedelapan, penyakit apakah? Nah, ini penyakit gastritis. Nah, jarang sekali ya kita pakai istilah ini, biasanya kita sebutnya asam lambung anak-anak ya.
Nah, gastritis merupakan penyakit pada lambung yang terjadi akibat peradangan dinding lambung. Pada dinding lambung atau lapisan mukosa lambung ini terdapat kelenjar yang menghasilkan asam lambung dan enzim pencernaan yang bernama pepsin, ya. Untuk melindungi lapisan mukosa lambung dari kerusakan yang diakibatkan asam lambung, dinding lambung dilapisi oleh lendir mukosa atau mukos yang tebal. Nah, apabila mukos tersebut rusak, dinding lambung rentan mengalami peradangan. Jadi, ini lambung yang sehat, ya. Ini lambung yang sehat. Jadi dinding-dinding lapisan di dalam lambungnya itu mulus, ya, tidak ada luka. Sedangkan kalau sudah terluka berarti ada peradangan di dinding lambung sehingga lambungnya menjadi radang, ya. Nah, disebutnya gastritis. Nah, itulah penyakit atau gangguan pada organ pencernaan. Beberapa penyakit gangguan organ pencernaan. Anak-anak harus tetap jaga kesehatan, alat-alat makan, ya. Terus organ pencernaannya juga harus dilatih supaya kita semua tetap sehat, ya. Anak-anak, kalian juga suka melihat, ya, ada iklan-iklan yang menawarkan makanan-makanan sehat dan makanan yang kekinian. Nah, kita belajar tentang iklan minggu lalu, kita lanjut pada hari ini. Kita mau mengenal iklan terbagi juga dua jenis, yaitu ada iklan media cetak dan juga ada iklan elektronik. Media cetak atau iklan media cetak adalah iklan yang disebarkan melalui media cetak. Contohnya koran, tabloid, majalah, dan sebagainya. Nah, iklan media cetak itu menggunakan media yang di-print atau dicetak pada kertas, bersifat statis, hanya menampilkan tulisan dan gambar, ya. Terus pembuatan cepat, media cetak itu cepat dan harganya terjangkau. Bisa dibaca berulang-ulang dan bersifat visual. Sedangkan media elektronik adalah iklan media elektronik adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Contohnya televisi, ya, televisi, HP, ya. Terus apalagi ada televisi yang di jalan itu juga, yang di jalan raya tuh suka terpampang, ya, bentuknya seperti televisi. Nah, itu menawarkan iklan-iklan, menampilkan iklan-iklan media elektronik. Nah, kelebihan atau kekurangan ini apa? Kita lihat, iklan elektronik dapat menampilkan gambar dan suara, ya. Jadi kita nggak perlu lihat, tetapi kita bisa dengar, ya, sambil di jalan kita bisa dengar. Terus hanya sekilas dan berlangsung pada saat itu saja. Bahasanya persuasif, menyentuh emosi. Terus pembuatan relevan lama, cukup lama pembuatannya dan mahal. Bersifat audio visual, artinya bisa didengar dan dilihat. Nah, Ibu menampilkan sekarang tentang pemetaan pikiran, ya. Oh ya, sebelum itu ke ciri-ciri dulu. Nah, di dalam iklan juga kita mengenal kata kunci. Apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata atau ungkapan yang mewakili konsep yang telah disebut, ya. Kata kunci ini biasanya ditampilkan untuk orang-orang bisa menarik perhatian, ya. Orang-orang bisa tertarik perhatiannya
dengan kata kunci itu ya. Ciri-ciri kata kunci dalam iklan adalah satu, terdapat dalam judul iklan. Yang kedua, kata kunci disebut lebih dari satu kali. Ketiga, kata kunci dapat diungkapkan dalam bentuk gambar. Di dalam teks iklan kita dapat menemukan informasi berkaitan dengan barang atau benda yang diiklankan. Isi iklan berupa fakta dan opini iklan. Apa itu fakta? Fakta adalah hal atau kejadian peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi yang bersifat objektif. Sedangkan opini itu artinya pendapat, pikiran atau pendirian dan bersifat subjektif. Nah, unsur-unsur yang terkandung dalam iklan, pertama ada kalimat deskriptif atau penguraian ya, yaitu fungsinya untuk menguraikan spesifikasi produk atau layanan yang diiklankan. Yang kedua, kalimat persuasif. Persuasif itu fungsinya untuk mengajak atau memujuk orang untuk memakai sesuatu produk atau barang atau layanan yang sedang diiklankan. Nah, ini Ibu buatkan semacam peta pikiran ya, peta pikiran perbedaan persamaan iklan media cetak dan media elektronik. Anak-anak perhatikan ya. Dari pemetaan pikiran ini kita lebih mudah mengenal atau membedakan dan mencari kesamaannya antara iklan media cetak dan media elektronik. Walaupun tadi sudah diuraikan. Persamaannya apa dari kedua iklan ini? Kedua-duanya ya mempunyai tujuan yang sama, yaitu tujuannya apa? Menawarkan barang atau benda yang diiklankan ya. Lalu di sebelah kanan dari layar ini adalah bagian-bagian iklan dari elektronik. Nah, sebelah kirinya adalah iklan media cetak. Anak-anak baca dan simak baik-baik ya, agar kalian nanti mudah untuk mengerjakan soal-soal. Anak-anak, Ibu percaya dengan membaca sungguh-sungguh, mempelajari materi, memahami apa yang menjadi tugas kalian, kalian dapat menjawab semua pekerjaan tugas kalian, menjawab semua soal-soal dari tugas-tugas belajar kalian. Jangan cepat putus asa ya, jangan cepat bosan, teruslah belajar, baca, menyimak dengan baik dan tetap semangat. Selamat melakukan tugas belajar cerdasmu dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati.